kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pertanggungan kita malam ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan nats ini menjadi nats epistel dalam ibadah minggu kita, minggu ke-20 setelah Trinitatis, 25 Oktober 2020. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, apa yang membuat Allah murka sehingga berpesan melalui Elia hambanya bahwa dia tidak akan menurunkan embun dan hujan? Baiklah, kita baca sebentar kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Di sana dituliskan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sangat jelas diuraikan di sana tindakan Ahab raja Israel yang mendukakan hati Tuhan, membuat mesbah dan beribadah kepada dewa-dewa Baal. Itulah sebabnya Tuhan murka dan menghukum negeri itu dengan kemarau panjang. Kita dapat merasakan pentingnya air hujan dan bagaimana pengaruh kemarau dalam hidup kita. Jangankan bertahun-tahun, dalam sebulan atau seminggu saja hujan tidak datang, kita sudah mengalami kekeringan. Tetapi itulah kenyataan yang dialami oleh umat Israel ketika rajanya tidak setia kepada Tuhan. Dan peristiwa ini merupakan sebuah momen yang menyatakan bahwa kehidupan kita hanya tergantung pada Tuhan kita, bukan pada kemampuan raja, bukan kepada dewa-dewa atau apapun yang dianggap berkuasa untuk kehidupan kita, atau siapapun yang ada di dunia ini. Ketergantungan itulah yang dinyatakan Tuhan juga kepada kita melalui kisah Elia selanjutnya. Tuhan ada dan hadir mencukupkan kebutuhan hidup Elia dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, di mana air sungai itu masih mengalir. Dan Tuhan mengutus burung-burung gagak mengantarkan roti dan daging kepadanya. Bahkan ketika sungai Kerit sudah mengering oleh karena kemarau yang panjang,
Tuhan juga hadir memenuhi kebutuhan Elia dengan pertolongan seorang janda di Sarfat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, Tuhan menyertai Elia, memeliharanya, mencukupkan kebutuhannya di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang hadir dalam kehidupan Elia, Dia jugalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Dia akan memelihara hidup kita di tengah bencana wabah yang merusak dan mengganggu kehidupan kita. Dia akan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan solusi atas setiap kesulitan yang sedang kita alami. Tetapi satu hal di sini sangat menentukan sebagaimana Elia memilikinya dan kita juga harus memilikinya. Apa itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Di dalam ayat 1 dicatat, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Elia sedang melayani dan tunduk kepada satu kuasa yang memang mengendalikan kehidupannya. Sehingga Elia hadir di sana bukan karena dirinya, melainkan karena sosok pribadi kuasa yang dilayaninya. Elia menyebutnya Tuhan yang kulayani. Itu berarti tidak ada otoritas atau kuasa yang membuat Elia menjadi seorang nabi, katakanlah menjadi seorang yang besar selain daripada otoritas Allah, otoritas Tuhan Allah yang dilayaninya. Elia hanya seorang rakyat biasa dari kampung terpencil bernama Tisbe Gilead. Bukan berasal dari kota besar. Dia juga bukan seorang anak orang kaya atau seorang keturunan raja. Maka jelas kalau dari dalam dirinya tidak ada hal yang dapat diandalkan untuk dapat berhadapan dengan seorang raja besar bernama Ahab. Hanya otoritas Tuhan Allah yang diimaninya, Tuhan yang dilayaninya sajalah yang memberi dia kekuatan dan memberi dia keberanian untuk menegur seorang raja. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa ancaman untuk tidak menurunkan hujan adalah sebuah kenyataan yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari ketidaksetiaan Raja Ahab kepada Tuhan Allah. Elia mengalami betul bahwa hidupnya tergantung pada pemeliharaan Tuhan. Ia peka mendengarkan suara Tuhan dan bergerak seturut amanat Tuhan. Sehingga ia benar-benar merasakan dan menikmati kuasa dan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan hidup di negerinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, itulah juga yang harus kita miliki di tengah-tengah kesulitan kita menghadapi situasi yang sedang berlangsung sekarang. Bagaimana kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita saat ini? Bagaimana kita dapat mengaku bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita secara real? Sebab itulah yang dirasakan oleh Elia. Ketika situasi hidup kita dalam keadaan normal tanpa gangguan, ketika tubuh kita sehat tanpa gangguan penyakit, kita sepertinya menyandarkan hidup kita secara logika dari pekerjaan kita. Kita sudah mapan di sana. Lalu di sana kita berkata, Tuhan pasti menjamin hidup kita. Dalam keadaan normal, mempunyai pekerjaan, dan dalam keadaan sehat, kita berkata Tuhan menjamin hidup kita. Lalu bagaimana dalam kondisi seperti sekarang, di tengah-tengah begitu luar biasanya hantaman yang kita rasakan oleh karena COVID-19? Atau mungkin dalam keadaan kesehatan yang terganggu? Apakah pernyataan itu masih berlaku? Apakah pengakuan itu masih keluar dari diri kita? Inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan hidup kita. Dan inilah yang dijawab oleh nats firman Tuhan malam ini. Tuhan menghendaki kita semua memiliki konsistensi iman. Kesetiaan iman yang teruji dalam setiap gerak kehidupan kita. Bagaimana iman kita dapat menjadi jaminan tindakan kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak lazim, mungkin tidak biasa, bahkan mungkin tidak masuk akal, tetapi tetap dalam koridor kehendak Tuhan. Jika Elia justru tidak mau masuk kepada zona mapan
untuk kenyamanan hidupnya, karena ia percaya Tuhan yang dilayaninya lah yang menjadi sumber air hidup baginya. Maka kiranya kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap setia kepada Tuhan yang kita percaya dan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Keadaan kita saat ini tidak akan membuat kita lemah dan berpaling daripadanya. Ia akan selalu memberi solusi atas kesulitan kita, asalkan kita tetap konsisten di dalam iman kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Elia menyatakan imannya di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil, di tengah-tengah tekanan hidup yang luar biasa, kiranya kita juga dimampukan. Apapun tidak akan pernah membuat kita berpaling dari iman kita kepada Allah, sumber air kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, sumber kehidupan kami, terpujilah namamu ya Bapa di sorga, atas sapaan firman-Mu yang hadir dalam ibadah kami malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa jaminan kehidupan kami hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu, sekalipun kami menghadapi hal-hal yang sulit, sekalipun kami harus menderita oleh karena iman kami, biarlah Roh Kudus yang menguatkan kami, supaya kami tetap setia dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Untuk itu tuntunlah kehidupan kami ya Bapa di sorga, supaya kami tetap setia kepadamu. Bapa di sorga, saat ini juga kami memohon kemurahan-Mu untuk tetap menyertai perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah masa sulit oleh karena penyebaran COVID-19. Biarlah semuanya itu tidak akan menyurutkan kami untuk berkarya dan dapat melakukan aktivitas kami dengan hikmat dari Tuhan. Kami dapat melakukannya dan kami juga terhindar dari virus COVID ini ya Tuhan. Dan saat ini juga kami memohon ya Bapa di sorga, untuk setiap aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga pemerintah kami. Tuhan hadir memberikan hikmat bagi pemerintah kami dan terlebih kepada Satuan Gugus Tugas Percepatan Pemutusan Penyebaran COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan mereka dapat berhikmat dan bekerja dengan baik. Dan yang terlebih ya Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati setiap orang masyarakat Indonesia, supaya semakin taat kepada protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Dengan demikian kami bersatu hati untuk berjuang bersama-sama memutus penyebaran COVID ini. Kami berdoa buat seluruh anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah. Tuhanlah yang memberkati, memberikan hikmat dan bijaksana, memakai waktu dengan baik untuk belajar dan bermain. Dan kiranya mereka juga terhindar dari kebosanan atau kejenuhan yang membuat mereka enggan untuk belajar. Kami juga berdoa buat lembaga-lembaga sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan ya Bapa di sorga. Biarlah juga dengan hikmat dari Tuhan dapat menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan mencapai visi misi sekolah mereka dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu, kiranya dengan penyertaan-Mu mereka dimampukan untuk dapat bekerja dengan baik, senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kehidupannya. Biarlah yang sakit Engkau pulihkan, yang berduka Engkau hibur, dan yang lemah Engkau kuatkan. Ajarkan juga kami untuk dapat saling menopang dan saling membantu di dalam keadaan ini, sehingga tidak seorang pun kami melewati masa-masa sulit ini jatuh kepada keputusasaan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu dan ampunkanlah dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.